Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Saat ini tengah ramai dibicarakan soal ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ancaman ini dilontarkan oleh seseorang warganet di akun media sosial TikTok. Beberapa warganet kemudian membagikan potongan layar berisi ancaman pembunuhan ini. Adapun akun yang memberikan ancaman tersebut memiliki nama @Rifan_Aryansyah. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Saat ini akun tersebut tidak dapat dicari dan diduga sudah dihapus. Belum diketahui apakah nama tersebut merupakan pemilik akun atau tidak. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Jumat 12 Januari.
Politisi Nasdem ini meminta polisi agar tidak menganggap remeh berbagai ancaman bagi capres manapun. Saroni lantas menyinggung peristiwa penembakan terhadap ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menewaskannya saat kampanye. Sebagai mitra kerja Polri, Saroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Pasalnya, jika dibiarkan akan dapat merusak serta memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rifanaryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu diterima Anies ketika dirinya tengah melakukan live TikTok. Komentar tersebut mengatakan akan menembak kepala Anies dan menanyakan berapa tahun maksimal hukuman yang harus dijalaninya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kemudian menanggapi adanya ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada Anies. Ganjar meminta agar Anies segera melaporkan pemilik akun yang mengancam hendak menembak kepala Anies.
Pernyataan itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri acara Daup Ageng Pakualaman di Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam. Ganjar menegaskan komentar berisi ancaman harus ditindak tegas karena meresahkan publik. Sementara itu, tim pemenangan nasional Anies Muhaimin mendesak agar polisi segera mengusut tuntas kasus. Timnas Amin meminta polisi menindak tegas pihak yang mengancam akan menembak Anies. Menurut Timnas, komentar tersebut merupakan suatu ancaman serius dan perlu untuk ditindak. Timnas Amin juga meminta agar tim Satgas Pengawalan Capres dari KPU untuk waspada. Satgas Pengawalan Anies diminta untuk meningkatkan pengamanan atas adanya ancaman pembunuhan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Saat ini tengah ramai dibicarakan soal ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ancaman ini dilontarkan oleh seseorang warganet di akun media sosial TikTok. Beberapa warganet kemudian membagikan potongan layar berisi ancaman pembunuhan ini. Adapun akun yang memberikan ancaman tersebut memiliki nama @Rifan_Aryansyah. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Saat ini akun tersebut tidak dapat dicari dan diduga sudah dihapus. Belum diketahui apakah nama tersebut merupakan pemilik akun atau tidak. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Jumat 12 Januari. Politisi Nasdem ini meminta polisi agar tidak menganggap remeh berbagai ancaman bagi capres manapun. Saroni lantas menyinggung peristiwa penembakan terhadap ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menewaskannya saat kampanye. Sebagai mitra kerja Polri, Saroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Pasalnya, jika dibiarkan akan dapat merusak serta memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi.
Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Saat ini tengah ramai dibicarakan soal ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ancaman ini dilontarkan oleh seseorang warganet di akun media sosial TikTok. Beberapa warganet kemudian membagikan potongan layar berisi ancaman pembunuhan ini. Adapun akun yang memberikan ancaman tersebut memiliki nama @Rifan_Aryansyah. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Saat ini akun tersebut tidak dapat dicari dan diduga sudah dihapus. Belum diketahui apakah nama tersebut merupakan pemilik akun atau tidak. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Jumat 12 Januari. Politisi Nasdem ini meminta polisi agar tidak menganggap remeh berbagai ancaman bagi capres manapun. Saroni lantas menyinggung peristiwa penembakan terhadap ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menewaskannya saat kampanye. Sebagai mitra kerja Polri, Saroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Pasalnya, jika dibiarkan akan dapat merusak serta memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu diterima Anies ketika dirinya tengah melakukan live TikTok. Komentar tersebut mengatakan akan menembak kepala Anies dan menanyakan berapa tahun maksimal hukuman yang harus dijalaninya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kemudian menanggapi adanya ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada Anies. Ganjar meminta agar Anies segera melaporkan pemilik akun yang mengancam hendak menembak kepala Anies. Pernyataan itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri acara Daup Ageng Paku Alaman di Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam. Ganjar menegaskan komentar berisi ancaman harus ditindak tegas karena meresahkan publik. Sementara itu, tim pemenangan nasional Anies Muhaimin mendesak agar polisi segera mengusut tuntas kasus. Timnas Amin meminta polisi menindak tegas pihak yang mengancam akan menembak Anies. Menurut Timnas, komentar tersebut merupakan suatu ancaman serius dan perlu untuk ditindak. Timnas Amin juga meminta agar tim Satgas Pengawalan Capres dari KPU untuk waspada. Satgas Pengawalan Anies diminta untuk meningkatkan pengamanan atas adanya ancaman pembunuhan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Saat ini tengah ramai dibicarakan soal ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ancaman ini dilontarkan oleh seseorang warganet di akun media sosial TikTok. Beberapa warganet kemudian membagikan potongan layar berisi ancaman pembunuhan ini. Adapun akun yang memberikan ancaman tersebut memiliki nama @Rifan_Aryansyah. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Saat ini akun tersebut tidak dapat dicari dan diduga sudah dihapus. Belum diketahui apakah nama tersebut merupakan pemilik akun atau tidak. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Jumat 12 Januari. Politisi Nasdem ini meminta polisi agar tidak menganggap remeh berbagai ancaman bagi capres manapun. Saroni lantas menyinggung peristiwa penembakan terhadap ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menewaskannya saat kampanye. Sebagai mitra kerja Polri, Saroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Pasalnya, jika dibiarkan akan dapat merusak serta memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rifanaryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan.
Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan, namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Saat ini tengah ramai dibicarakan soal ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ancaman ini dilontarkan oleh seseorang warganet di akun media sosial TikTok. Beberapa warganet kemudian membagikan potongan layar berisi ancaman pembunuhan ini. Adapun akun yang memberikan ancaman tersebut memiliki nama @Rifan_Aryansyah. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Saat ini akun tersebut tidak dapat dicari dan diduga sudah dihapus. Belum diketahui apakah nama tersebut merupakan pemilik akun atau tidak. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Jumat 12 Januari. Politisi Nasdem ini meminta polisi agar tidak menganggap remeh berbagai ancaman bagi capres manapun. Saroni lantas menyinggung peristiwa penembakan terhadap ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menewaskannya saat kampanye. Sebagai mitra kerja Polri, Saroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Pasalnya, jika dibiarkan akan dapat merusak serta memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku.
Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rivan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu diterima Anies ketika dirinya tengah melakukan live TikTok. Komentar tersebut mengatakan akan menembak kepala Anies dan menanyakan berapa tahun maksimal hukuman yang harus dijalaninya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kemudian menanggapi adanya ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada Anies. Ganjar meminta agar Anies segera melaporkan pemilik akun yang mengancam hendak menembak kepala Anies. Pernyataan itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri acara Daup Ageng Paku Alaman di Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam. Ganjar menegaskan komentar berisi ancaman harus ditindak tegas karena meresahkan publik. Sementara itu, tim pemenangan nasional Anies Muhaimin mendesak agar polisi segera mengusut tuntas kasus. Timnas Amin meminta polisi menindak tegas pihak yang mengancam akan menembak Anies. Menurut Timnas, komentar tersebut merupakan suatu ancaman serius dan perlu untuk ditindak. Timnas Amin juga meminta agar tim Satgas Pengawalan Capres dari KPU untuk waspada. Satgas Pengawalan Anies diminta untuk meningkatkan pengamanan atas adanya ancaman pembunuhan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Saat ini tengah ramai dibicarakan soal ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ancaman ini dilontarkan oleh seseorang
warganet di akun media sosial TikTok. Beberapa warganet kemudian membagikan potongan layar berisi ancaman pembunuhan ini. Adapun akun yang memberikan ancaman tersebut memiliki nama @Rifan_Aryansyah. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Saat ini akun tersebut tidak dapat dicari dan diduga sudah dihapus. Belum diketahui apakah nama tersebut merupakan pemilik akun atau tidak. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Jumat 12 Januari. Politisi Nasdem ini meminta polisi agar tidak menganggap remeh berbagai ancaman bagi capres manapun. Saroni lantas menyinggung peristiwa penembakan terhadap ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menewaskannya saat kampanye. Sebagai mitra kerja Polri, Saroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Pasalnya, jika dibiarkan akan dapat merusak serta memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan.
Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Saat ini tengah ramai dibicarakan soal ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ancaman ini dilontarkan oleh seseorang warganet di akun media sosial TikTok. Beberapa warganet kemudian membagikan potongan layar berisi ancaman pembunuhan ini. Adapun akun yang memberikan ancaman tersebut memiliki nama @Rifan Aryansyah. Akun tersebut menanyakan lama hukuman
bila menembak kepala Anies Baswedan. Dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Saat ini akun tersebut tidak dapat dicari dan diduga sudah dihapus. Belum diketahui apakah nama tersebut merupakan pemilik akun atau tidak. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Jumat 12 Januari. Politisi Nasdem ini meminta polisi agar tidak menganggap remeh berbagai ancaman bagi capres manapun. Saroni lantas menyinggung peristiwa penembakan terhadap ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menewaskannya saat kampanye. Sebagai mitra kerja Polri, Saroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Pasalnya, jika dibiarkan akan dapat merusak serta memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rifan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024.
Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu diterima Anies ketika dirinya tengah melakukan live TikTok. Komentar tersebut mengatakan akan menembak kepala Anies dan menanyakan berapa tahun maksimal hukuman yang harus dijalaninya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kemudian menanggapi adanya ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada Anies. Ganjar meminta agar Anies segera melaporkan pemilik akun yang mengancam hendak menembak kepala Anies. Pernyataan itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri acara Daup Ageng Paku Alaman di Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam. Ganjar menegaskan komentar berisi ancaman harus ditindak tegas karena meresahkan publik. Sementara itu, tim pemenangan nasional Anies Muhaimin mendesak agar polisi segera mengusut tuntas kasus. Timnas Amin meminta polisi menindak tegas pihak yang mengancam akan menembak Anies. Menurut Timnas, komentar tersebut merupakan suatu ancaman serius dan perlu untuk ditindak. Timnas Amin juga meminta agar tim Satgas Pengawalan Capres dari KPU untuk waspada. Satgas Pengawalan Anies diminta untuk meningkatkan pengamanan atas adanya ancaman pembunuhan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Saat ini tengah ramai dibicarakan soal ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ancaman ini dilontarkan oleh seseorang warganet di akun media sosial TikTok. Beberapa warganet kemudian membagikan potongan layar berisi ancaman pembunuhan ini. Adapun akun yang memberikan ancaman tersebut memiliki nama @Rifan_Aryansyah. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Saat ini akun tersebut tidak dapat dicari dan diduga sudah dihapus. Belum diketahui apakah nama tersebut merupakan pemilik akun atau tidak. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Jumat 12 Januari. Politisi Nasdem ini meminta polisi agar tidak menganggap remeh berbagai ancaman bagi capres manapun. Saroni lantas menyinggung peristiwa penembakan terhadap ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menewaskannya saat kampanye. Sebagai mitra kerja Polri, Saroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Pasalnya, jika dibiarkan akan dapat merusak serta memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Paku Alaman di Pura Paku Alaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan.
Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban.
Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Saat ini tengah ramai dibicarakan soal ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Ancaman ini dilontarkan oleh seseorang warganet di akun media sosial TikTok. Beberapa warganet kemudian membagikan potongan layar berisi ancaman pembunuhan ini. Adapun akun yang memberikan ancaman tersebut memiliki nama @Rifan_Aryansyah. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Saat ini akun tersebut tidak dapat dicari dan diduga sudah dihapus. Belum diketahui apakah nama tersebut merupakan pemilik akun atau tidak. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Jumat 12 Januari. Politisi Nasdem ini meminta polisi agar tidak menganggap remeh berbagai ancaman bagi capres manapun. Saroni lantas menyinggung peristiwa penembakan terhadap ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menewaskannya saat kampanye. Sebagai mitra kerja Polri, Saroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Pasalnya, jika dibiarkan akan dapat merusak serta memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya.
Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu diterima Anies ketika dirinya tengah melakukan live TikTok. Komentar tersebut mengatakan akan menembak kepala Anies dan menanyakan berapa tahun maksimal hukuman yang harus dijalaninya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kemudian menanggapi adanya ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada Anies. Ganjar meminta agar Anies segera melaporkan pemilik akun yang mengancam hendak menembak kepala Anies. Pernyataan itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri acara Daup Ageng Paku Alaman di Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam. Ganjar menegaskan komentar berisi ancaman harus ditindak tegas karena meresahkan publik. Sementara itu, tim pemenangan nasional Anies Muhaimin mendesak agar polisi segera mengusut tuntas kasus. Timnas Amin meminta polisi menindak tegas pihak yang mengancam akan menembak Anies. Menurut Timnas, komentar tersebut merupakan suatu ancaman serius dan perlu untuk ditindak. Timnas Amin juga meminta agar tim Satgas Pengawalan Capres dari KPU untuk waspada. Satgas Pengawalan Anies diminta untuk meningkatkan pengamanan atas adanya ancaman pembunuhan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Saat ini tengah ramai dibicarakan soal ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ancaman ini dilontarkan oleh seseorang warganet di akun media sosial TikTok. Beberapa warganet kemudian membagikan potongan layar berisi ancaman pembunuhan ini. Adapun akun yang memberikan ancaman tersebut memiliki nama @Rifan Aryansyah. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Saat ini akun tersebut tidak dapat dicari dan diduga sudah dihapus. Belum diketahui apakah nama tersebut merupakan pemilik akun atau tidak. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Jumat 12 Januari. Politisi Nasdem ini meminta polisi agar tidak menganggap remeh berbagai ancaman bagi capres manapun. Saroni lantas menyinggung peristiwa penembakan terhadap ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menewaskannya saat kampanye. Sebagai mitra kerja Polri, Saroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi
kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Pasalnya, jika dibiarkan akan dapat merusak serta memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan.
Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Saat ini tengah ramai dibicarakan soal ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ancaman ini dilontarkan oleh seseorang warganet di akun media sosial TikTok. Beberapa warganet kemudian membagikan potongan layar berisi ancaman pembunuhan ini. Adapun akun yang memberikan ancaman tersebut memiliki nama @Rifan_Aryansyah. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Saat ini akun tersebut tidak dapat dicari dan diduga sudah dihapus. Belum diketahui apakah nama tersebut merupakan pemilik akun atau tidak. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Jumat 12 Januari. Politisi Nasdem ini meminta polisi agar tidak menganggap remeh berbagai ancaman bagi capres manapun. Saroni lantas menyinggung peristiwa penembakan terhadap ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menewaskannya saat kampanye. Sebagai mitra kerja Polri, Saroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi kepada setiap capres-cawapres di dunia maya.
Pasalnya, jika dibiarkan akan dapat merusak serta memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rifan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu diterima Anies ketika dirinya tengah melakukan live TikTok. Komentar tersebut mengatakan akan menembak kepala Anies dan menanyakan berapa tahun maksimal hukuman yang harus dijalaninya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kemudian menanggapi adanya ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada Anies. Ganjar meminta agar Anies segera melaporkan pemilik akun yang mengancam hendak menembak kepala Anies. Pernyataan itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri acara Daup Ageng Pakualaman di Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam. Ganjar menegaskan komentar berisi ancaman harus ditindak tegas karena meresahkan publik.
Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional Anies Muhaimin mendesak agar polisi segera mengusut tuntas kasus. Timnas Amin meminta polisi menindak tegas pihak yang mengancam akan menembak Anies. Menurut Timnas, komentar tersebut merupakan suatu ancaman serius dan perlu untuk ditindak. Timnas Amin juga meminta agar tim Satgas Pengawalan Capres dari KPU untuk waspada. Satgas Pengawalan Anies diminta untuk meningkatkan pengamanan atas adanya ancaman pembunuhan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Saat ini tengah ramai dibicarakan soal ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ancaman ini dilontarkan oleh seseorang warganet di akun media sosial TikTok. Beberapa warganet kemudian membagikan potongan layar berisi ancaman pembunuhan ini. Adapun akun yang memberikan ancaman tersebut memiliki nama @Rifan_Aryansyah. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Saat ini akun tersebut tidak dapat dicari dan diduga sudah dihapus. Belum diketahui apakah nama tersebut merupakan pemilik akun atau tidak. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Jumat 12 Januari. Politisi Nasdem ini meminta polisi agar tidak menganggap remeh berbagai ancaman bagi capres manapun. Saroni lantas menyinggung peristiwa penembakan terhadap ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menewaskannya saat kampanye. Sebagai mitra kerja Polri, Saroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Pasalnya, jika dibiarkan akan dapat merusak serta memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur.
Kabitumas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anis untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anis. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabitumas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabitumas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya
bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Saat ini tengah ramai dibicarakan soal ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ancaman ini dilontarkan oleh seseorang warganet di akun media sosial TikTok. Beberapa warganet kemudian membagikan potongan layar berisi ancaman pembunuhan ini. Adapun akun yang memberikan ancaman tersebut memiliki nama @Rifan_Aryansyah. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Saat ini akun tersebut tidak dapat dicari dan diduga sudah dihapus. Belum diketahui apakah nama tersebut merupakan pemilik akun atau tidak. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Jumat 12 Januari. Politisi Nasdem ini meminta polisi agar tidak menganggap remeh berbagai ancaman bagi capres manapun. Saroni lantas menyinggung peristiwa penembakan terhadap ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menewaskannya saat kampanye. Sebagai mitra kerja Polri, Saroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Pasalnya, jika dibiarkan akan dapat merusak serta memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan,
Meski belum ada laporan, namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu diterima Anies ketika dirinya tengah melakukan live TikTok. Komentar tersebut mengatakan akan menembak kepala Anies dan menanyakan berapa tahun maksimal hukuman yang harus dijalaninya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kemudian menanggapi adanya ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada Anies. Ganjar meminta agar Anies segera melaporkan pemilik akun yang mengancam hendak menembak kepala Anies. Pernyataan itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri acara Daup Ageng Pakualaman di Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam. Ganjar menegaskan komentar berisi ancaman harus ditindak tegas karena meresahkan publik. Sementara itu, tim pemenangan nasional Anies Muhaimin mendesak agar polisi segera mengusut tuntas kasus. Timnas Amin meminta polisi menindak tegas pihak yang mengancam akan menembak Anies. Menurut Timnas, komentar tersebut merupakan suatu ancaman serius dan perlu untuk ditindak. Timnas Amin juga meminta agar tim Satgas Pengawalan Capres dari KPU untuk waspada. Satgas Pengawalan Anies diminta untuk meningkatkan pengamanan atas adanya ancaman pembunuhan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Saat ini tengah ramai dibicarakan soal ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ancaman ini dilontarkan oleh seseorang warganet di akun media sosial TikTok. Beberapa warganet kemudian membagikan potongan layar berisi ancaman pembunuhan ini. Adapun akun yang memberikan ancaman tersebut memiliki nama @Rifan_Aryansyah. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Saat ini akun tersebut tidak dapat dicari dan diduga sudah dihapus. Belum diketahui apakah nama tersebut merupakan pemilik akun atau tidak. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Jumat 12 Januari. Politisi Nasdem ini meminta polisi agar tidak menganggap remeh berbagai ancaman bagi capres manapun. Saroni lantas menyinggung peristiwa penembakan terhadap ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menewaskannya saat kampanye. Sebagai mitra kerja Polri, Saroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Pasalnya, jika dibiarkan akan dapat merusak serta memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam,
Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rifan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut.
Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan, namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Saat ini tengah ramai dibicarakan soal ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ancaman ini dilontarkan oleh seseorang warganet di akun media sosial TikTok. Beberapa warganet kemudian membagikan potongan layar berisi ancaman pembunuhan ini. Adapun akun yang memberikan ancaman tersebut memiliki nama @Rifan_Aryansyah. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Saat ini akun tersebut tidak dapat dicari dan diduga sudah dihapus. Belum diketahui apakah nama tersebut merupakan pemilik akun atau tidak. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Jumat 12 Januari. Politisi Nasdem ini meminta polisi agar tidak menganggap remeh berbagai ancaman bagi capres manapun. Saroni lantas menyinggung peristiwa penembakan terhadap ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menewaskannya saat kampanye. Sebagai mitra kerja Polri, Saroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Pasalnya, jika dibiarkan akan dapat merusak serta memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada.
Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rifan_aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu diterima Anies ketika dirinya tengah melakukan live TikTok. Komentar tersebut mengatakan akan menembak kepala Anies dan menanyakan berapa tahun maksimal hukuman yang harus dijalaninya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kemudian menanggapi adanya ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada Anies. Ganjar meminta agar Anies segera melaporkan pemilik akun yang mengancam hendak menembak kepala Anies. Pernyataan itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri acara Daup Ageng Paku Alaman di Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam. Ganjar menegaskan komentar berisi ancaman harus ditindak tegas karena meresahkan publik. Sementara itu, tim pemenangan nasional Anies Muhaimin mendesak agar polisi segera mengusut tuntas kasus. Timnas Amin meminta polisi menindak tegas pihak yang mengancam akan menembak Anies. Menurut Timnas, komentar tersebut merupakan suatu ancaman serius dan perlu untuk ditindak. Timnas Amin juga meminta agar tim Satgas Pengawalan Capres dari KPU untuk waspada. Satgas Pengawalan Anies diminta untuk meningkatkan pengamanan atas adanya ancaman pembunuhan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Saat ini tengah ramai dibicarakan soal ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ancaman ini dilontarkan oleh seseorang warganet di akun media sosial TikTok. Beberapa warganet kemudian membagikan potongan layar berisi ancaman pembunuhan ini. Adapun akun yang memberikan ancaman tersebut memiliki nama @rifan_aryansyah. Akun tersebut menanyakan lama hukuman
bila menembak kepala Anies Baswedan. Dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Saat ini akun tersebut tidak dapat dicari dan diduga sudah dihapus. Belum diketahui apakah nama tersebut merupakan pemilik akun atau tidak. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Jumat 12 Januari. Politisi Nasdem ini meminta polisi agar tidak menganggap remeh berbagai ancaman bagi capres manapun. Saroni lantas menyinggung peristiwa penembakan terhadap ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menewaskannya saat kampanye. Sebagai mitra kerja Polri, Saroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Pasalnya, jika dibiarkan akan dapat merusak serta memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya
bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Saat ini tengah ramai dibicarakan soal ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ancaman ini dilontarkan oleh seseorang warganet di akun media sosial TikTok. Beberapa warganet kemudian membagikan potongan layar berisi ancaman pembunuhan ini. Adapun akun yang memberikan ancaman tersebut memiliki nama @Rifan_Aryansyah. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Saat ini akun tersebut tidak dapat dicari dan diduga sudah dihapus. Belum diketahui apakah nama tersebut merupakan pemilik akun atau tidak.
Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Jumat 12 Januari. Politisi Nasdem ini meminta polisi agar tidak menganggap remeh berbagai ancaman bagi capres manapun. Saroni lantas menyinggung peristiwa penembakan terhadap ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menewaskannya saat kampanye. Sebagai mitra kerja Polri, Saroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Pasalnya, jika dibiarkan akan dapat merusak serta memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @rifanaryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu diterima Anies ketika dirinya tengah melakukan live TikTok. Komentar tersebut mengatakan akan menembak kepala Anies dan menanyakan berapa tahun maksimal hukuman yang harus dijalaninya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kemudian menanggapi adanya ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada Anies. Ganjar meminta agar Anies segera melaporkan pemilik akun yang mengancam hendak menembak kepala Anies. Pernyataan itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri acara Daup Ageng Paku Alaman di Yogyakarta Kamis 11 Januari malam. Ganjar menegaskan komentar berisi ancaman harus ditindak tegas karena meresahkan publik. Sementara itu, tim pemenangan nasional Anies Muhaimin mendesak agar polisi segera mengusut tuntas kasus. Timnas Amin meminta polisi menindak tegas pihak yang mengancam akan menembak Anies. Menurut Timnas, komentar tersebut merupakan suatu ancaman serius dan perlu untuk ditindak. Timnas Amin juga meminta agar tim Satgas Pengawalan Capres dari KPU untuk waspada. Satgas Pengawalan Anies diminta untuk meningkatkan pengamanan atas adanya ancaman pembunuhan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Saat ini tengah ramai dibicarakan soal ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ancaman ini dilontarkan oleh seseorang warganet di akun media sosial TikTok. Beberapa warganet kemudian membagikan potongan layar berisi ancaman pembunuhan ini. Adapun akun yang memberikan ancaman tersebut memiliki nama @Rifan_Aryansyah. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Saat ini akun tersebut tidak dapat dicari dan diduga sudah dihapus. Belum diketahui apakah nama tersebut merupakan pemilik akun atau tidak. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Jumat 12 Januari. Politisi Nasdem ini meminta polisi agar tidak menganggap remeh berbagai ancaman bagi capres manapun. Saroni lantas menyinggung peristiwa penembakan terhadap ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menewaskannya saat kampanye. Sebagai mitra kerja Polri, Saroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Pasalnya, jika dibiarkan akan dapat merusak serta memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Paku Alaman di Pura Paku Alaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak
membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Saat ini tengah ramai dibicarakan soal ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Ancaman ini dilontarkan oleh seseorang, warganet di akun media sosial TikTok. Beberapa warganet kemudian membagikan potongan layar berisi ancaman pembunuhan ini. Adapun akun yang memberikan ancaman tersebut memiliki nama @Rifan_Aryansyah. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Saat ini akun tersebut tidak dapat dicari dan diduga sudah dihapus. Belum diketahui apakah nama tersebut merupakan pemilik akun atau tidak. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Jumat 12 Januari. Politisi Nasdem ini meminta polisi agar tidak menganggap remeh berbagai ancaman bagi capres manapun. Saroni lantas menyinggung peristiwa penembakan terhadap ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menewaskannya saat kampanye. Sebagai mitra kerja Polri, Saroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Pasalnya, jika dibiarkan akan dapat merusak serta memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan.
Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapatkan pesan ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan itu diterima Anies ketika dirinya tengah melakukan live TikTok. Komentar tersebut mengatakan akan menembak kepala Anies dan menanyakan berapa tahun maksimal hukuman yang harus dijalaninya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kemudian menanggapi adanya ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada Anies. Ganjar meminta agar Anies segera melaporkan pemilik akun yang mengancam hendak menembak kepala Anies. Pernyataan itu disampaikan Ganjar selesai menghadiri acara Daup Ageng Paku Alaman di Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam. Ganjar menegaskan komentar berisi ancaman harus ditindak tegas karena meresahkan publik. Sementara itu, tim pemenangan nasional Anies Muhaimin mendesak agar polisi segera mengusut tuntas kasus. Timnas Amin meminta polisi menindak tegas pihak yang mengancam akan menembak Anies. Menurut Timnas, komentar tersebut merupakan suatu ancaman serius dan perlu untuk ditindak. Timnas Amin juga meminta agar tim Satgas Pengawalan Capres dari KPU untuk waspada. Satgas Pengawalan Anies diminta untuk meningkatkan pengamanan atas adanya ancaman pembunuhan tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Saat ini tengah ramai dibicarakan soal ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ancaman ini dilontarkan oleh seseorang warganet di akun media sosial TikTok. Beberapa warganet kemudian membagikan potongan layar berisi ancaman pembunuhan ini. Adapun akun yang memberikan ancaman tersebut memiliki nama @Rifan_Aryansyah. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Saat ini akun tersebut tidak dapat dicari dan diduga sudah dihapus. Belum diketahui apakah nama tersebut merupakan pemilik akun atau tidak. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Jumat 12 Januari. Politisi Nasdem ini meminta polisi agar tidak menganggap remeh berbagai ancaman bagi capres manapun. Saroni lantas menyinggung peristiwa penembakan terhadap ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menewaskannya saat kampanye. Sebagai mitra kerja Polri, Saroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Pasalnya, jika dibiarkan akan dapat merusak serta memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga telah mendapat respons dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ditemui selesai Daup Ageng Pakualaman di Pura Pakualaman, Yogyakarta, Kamis 11 Januari malam, Ganjar mendorong agar hal ini segera dilaporkan ke polisi. Alasannya agar polisi segera menindak pelaku. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan meminta kepolisian untuk segera melakukan investigasi dan penegakan hukum. Terkait dengan ancaman penembakan ini, Timnas Amin meminta tim Satgas Pengawalan Capres yang dipersiapkan oleh KPU untuk tetap waspada. Meski begitu, tim pengamanan tetap diminta humanis ketika Anies bertemu dengan rakyat. Tim hukum Timnas Amin pun disebutkan sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Adapun ancaman penembakan ini dilontarkan oleh sebuah akun TikTok dengan nama @Rifan_Aryansyah. Namun saat ini akun tersebut tidak muncul dalam kolom pencarian karena diduga sudah dihapus. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Mirisnya dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut.
Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kabar pengancaman yang diterima oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat ini telah diketahui oleh pihak kepolisian. Beredar informasi bahwa pelaku berada di Kalimantan Timur. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dihubungi pada Jumat 12 Januari mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah delik aduan. Adapun delik aduan hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Untuk itu, Yusuf mengimbau kepada Anies untuk segera melaporkan ke polisi untuk bisa diselidiki lebih jauh. Sementara itu, Polri hingga kini belum menerima laporan terkait ancaman terhadap Anies. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko dalam keterangan pada Jumat 12 Januari mengatakan, meski belum ada laporan, namun pihaknya telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Truno Yudo berpesan agar masyarakat tidak membuat gaduh dalam proses pemilu 2024 sehingga dapat memecah belah bangsa. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Sementara itu, tim hukum Timnas Amin disebut sudah menindaklanjuti ancaman pembunuhan ini yang dianggap berbahaya bagi pemilu 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Saat ini tengah ramai dibicarakan soal ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ancaman ini dilontarkan oleh seseorang warganet di akun media sosial TikTok. Beberapa warganet kemudian membagikan potongan layar berisi ancaman pembunuhan ini. Adapun akun yang memberikan ancaman tersebut memiliki nama @Rifan_Aryansyah. Akun tersebut menanyakan lama hukuman bila menembak kepala Anies Baswedan. Dalam potongan layar komentar yang viral di media sosial, komentar tersebut justru mendapat respons positif dari warganet lainnya. Saat ini akun tersebut tidak dapat dicari dan diduga sudah dihapus. Belum diketahui apakah nama tersebut merupakan pemilik akun atau tidak. Ancaman penembakan ini pun telah diketahui oleh Anies Baswedan. Ditemui saat berkampanye di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis 11 Januari, Anies berharap agar ancaman tersebut tidak benar-benar terjadi. Anies juga ingin agar aparat penegak hukum bisa menindak akun tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Saroni, Jumat 12 Januari. Politisi Nasdem ini meminta polisi agar tidak menganggap remeh berbagai ancaman bagi capres manapun. Saroni lantas menyinggung peristiwa penembakan terhadap ex-Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang menewaskannya saat kampanye. Sebagai mitra kerja Polri, Saroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Pasalnya, jika dibiarkan akan dapat merusak serta memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan nanti. Ancaman penembakan terhadap Capres nomor urut 1 Anies Baswedan